Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini mari kita akan bersama-sama mengawali hari dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pagi ini Tuhan, kiranya Engkau akan berbicara kepada kami dan Engkau yang akan berbincang-bincang kepada setiap umat-Mu yang datang di hadirat-Mu. Engkau tahu setiap hati, Engkau tahu setiap keadaan daripada umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema bagi renungan kita pagi hari ini adalah ratapan Daud. Apabila kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, ada satu bagian yang akan kita bahas tentang bagaimana Daud merasa dia tersembunyi dari hadapan Tuhan. Allah menyembunyikan wajahnya terhadap Daud. Secara harafiah, wajah atau muka di dalam konteks rohani ini menunjukkan kepada kehadiran pribadi Allah. Ketika Allah menampakkan wajahnya, itu berarti ia hadir secara aktif, memberi berkat dan menunjukkan kasih-Nya. Di dalam perjanjian baru, wajah ini juga memiliki arti menunjukkan kehadiran, perhatian, atau relasi langsung. Melihat wajah Allah sering dikaitkan dengan pengalaman rohani yang mendalam atau pernyataan kemuliaannya. Nah sebaliknya, apabila Allah menyembunyikan wajahnya, seperti di dalam Mazmur 13 ayat yang kedua yang kita baca tadi, itu melambangkan jarak rohani, seolah-olah Allah tidak menjawab dan seolah-olah Allah tidak terlibat di dalam penderitaan umatnya. Perkataan Daud, berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Itu sebenarnya bukan sekedar keluhan. Itu adalah jeritan iman yang merindukan kehadiran Allah secara nyata di dalam pribadinya. Bila kita menyimak tentang Daud, ia adalah seorang yang dekat dengan Allah. Namun pada saat itu ia sedang mengalami masa gelap dalam hidupnya. Ia merasa ditinggalkan. Ia merasa doanya tidak dijawab dan Tuhan seolah menyembunyikan wajahnya. Pertanyaan berapa lama lagi ini muncul 4 kali di dalam ayat-ayat di Mazmur pasal yang ke-13. Hal ini menunjukkan pergumulan yang dalam dan berulang. Daud merasa tidak sanggup hidup di dalam situasi tersebut. Pergumulannya seolah menutup matanya untuk memandang kepada wajah Allah. Allah sebenarnya tidak sedang meninggalkannya atau sedang berpaling darinya. Namun Daud merasa bahwa persoalannya itu sungguh sangat berat, sehingga kehadiran Allah tidak dia rasakan. Ketika Daud berkata, kau sembunyikan wajah-Mu, ia merasa kehilangan kehadiran dan perhatian Tuhan. Dan dia merasa hidupnya seolah tersembunyi dari Tuhan. Respon Daud atas keadaan ini, ia sangat jujur di dalam ratapannya. Namun Daud tidak menyerah. Ia tetap mencari wajah Tuhan karena ia tahu bahwa di sanalah sumber pengharapan sejati. Ketika ia bertanya, berapa lama lagi engkau melupakan aku terus-menerus? Ia seperti seorang yang tidak memiliki penasehat di dalam menghadapi pergumulan yang berat. Namun pertanyaan itu tidak membiarkan harapannya padam.
Ratapannya bukanlah akhir dari perjalanan rohani, melainkan sebuah pintu masuk menuju kepada sebuah pengharapan. Ratapannya diakhiri dengan pujian dan pengharapan. Di ayat yang kelima adalah sebuah titik balik yang luar biasa. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena keselamatan yang daripadamu. Ayat yang keenam, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ayat ini menunjukkan transisi yang sangat kuat, dan disinilah Daud berpaling dari perasaannya kepada karakter Allah. Ia tidak lagi fokus kepada ketiadaan jawaban, tetapi pada kasih setia Tuhan yang ia kenal dan ia percayai. Meskipun situasinya belum berubah, hatinya berubah dari keluhan menjadi sebuah pujian. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sama seperti keadaan Daud, kadangkala kita pun merasa Tuhan meninggalkan kita. Ketika pergumulan kita tidak kunjung selesai dan jawaban Tuhan seolah-olah terus tertunda. Namun, Daud mengajar agar kita tidak putus harapan. Ia berseru dan mengejar hadirat Tuhan. Ratapan kita hendaknya ditujukan kepada Tuhan sampai kita dapat memahami jalannya dan mengerti setiap jawabannya. Pengharapannya tidak padam oleh arus deras persoalan hidupnya dan juga gelapnya setiap situasi yang dihadapi. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk peneguhan firman pada pagi hari ini. Kiranya kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang tangguh di dalam menghadapi berbagai persoalan. Kiranya mata kami, hati kami tetap tertuju kepadamu dan tidak tertuju kepada besarnya masalah kami. Kami tetap setia, kami tetap berpengharapan kepada Engkau sebagai Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.